Selamat pagi, Sugeng Enjang, sehat selalu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa, kita akan membahas firman Tuhan dengan topik sabar dalam kesesakan. Saudaraku, seringkali kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak sanggup menangkap background atau situasi yang terjadi saat firman itu dituliskan. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak bisa menangkap pesan yang sesungguhnya. Misalnya saja di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan ini sudah menjadi nyanyian gitu ya, dan kita nyanyikan dengan indah. Tapi sungguhnya kita tidak bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Daud ketika dia menulis lembah kekelaman begitu. Barangkali itu sangat situasional di mana kondisinya mencekam, menakutkan, jiwa kita terancam sepenuhnya. Tapi kita tidak bisa menangkap isinya, sehingga ketika kita menyanyi, seolah-olah kita hanya mempertimbangkan atau menangkap maksud yang berbeda dari yang sesungguhnya. Nah, kita akan melihat satu firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus, bagaimana pernyataan itu Paulus menantang siapapun atau situasi seperti apapun yang mengungkapkan betapa cintanya dia terhadap Tuhan. Ya, di Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dia menuliskan ini tentu tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau kondisinya baik-baik saja, barangkali semua orang bisa menuliskan ini. Tetapi Paulus menulis ini justru pada situasi di mana penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, aniaya itu benar-benar ada di depan mata dia. Situasi ini sebenarnya kita bisa korelasikan langsung dengan hal-hal yang kita hadapi saat ini, di mana ketakutan, kekhawatiran, ancaman COVID yang demikian nyata di depan mata kita. Tetapi apakah apa yang dikatakan Paulus ini benar-benar hadir dalam keyakinan iman kita? Itu tentu menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, agar firman Tuhan itu pada akhirnya menyatakan dirinya sepenuhnya. Ketika kita bisa tinggal di sana, kita dapat memperoleh pesan yang sesungguhnya, dan itu benar-benar membangun iman kita di dalam Kristus. Saya dengan Pak Mora beberapa waktu yang lalu ngobrol gitu. Kita sering doa pagi. Pertanyaannya demikian. Apa yang sesungguhnya yang menjadi doa atau apa yang didoakan bagi jemaat mula-mula ketika mereka di dalam aniaya? Apakah mereka berdoa, Tuhan, ini situasinya sudah sangat berat, aku sudah nggak tahan lagi, angkat segera penganiayaan ini. Tuhan, kondisinya sudah sangat terjepit, turunkan tangan-Mu, sehingga Engkau melakukan mujizat, sehingga aku terbebas dari tekanan ini. Seringkali di dalam ekspresi doa kita, itu doa yang mengungkapkan ketidaktahanan kita akan situasi lahiriah. Di sisi yang lain, Tuhan seringkali membiarkan
proses itu terus berlangsung. Jadi tekanan lahiriah itu semakin menekan kita manakala fokus dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Kita seringkali berdoa sampai sudah 1,5 tahun ini, tetapi itu hanya ungkapan bagaimana ketidaktahanan kita terhadap situasi ini. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan bahkan situasinya bertambah. Pada sisi yang lain, Tuhan mau atau kita yakin, seperti Pak Oskar kemarin katakan, bahwa situasi ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan atas setiap hidup kita. Artinya seringkali Tuhan membiarkan situasinya tetap sama, dia biarkan proses ini terus berlangsung, sampai akhirnya kita menyadari bahwa kitalah atau respon kita, sikap kita yang mestinya berubah. Dan perubahan itu yang menjadi sesuatu yang berharga dalam pandangan Allah. Jadi artinya barangkali Tuhan izinkan peristiwa ini terus terjadi, bahkan dalam situasi yang lebih mencekam, doa kita semakin dibawa dalam kemuliaan. Doa ini akan semakin mendewasakan kita, bahwa kita semakin meninggalkan satu pertimbangan, perasaan, cara berpikir, apa yang kita lihat sebagai dasar hidup kita. Tetapi kondisi ini membawa pengharapan kita yang semakin dibangun, kasih kita yang semakin melekat, ketergantungan kita semakin dalam kepada Allah yang hidup. Karena itu sesungguhnya menjadi satu nilai yang berharga dari proses ini yang diizinkan oleh Tuhan sepenuhnya. Nah, kita meyakini semuanya bahwa kita akan bersikap menjadikan pandemi ini membuat hidup kita, membuat pengharapan kita, membuat iman kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya. Pertanyaannya, apakah doa kita akan semakin berubah menjadi sesuatu yang membentuk kita semakin mengenal Allah yang hidup? Atau doa kita sampai 4-5 tahun lagi, ya kita nggak berharap segitu, tapi doa kita tetap menceritakan keluhan kita, ketidaksabaran kita, kesakitan kita, sehingga seolah-olah menikmati proses ini sebagai satu penderitaan yang nggak berujung dan tidak mengubahkan sikap kita, pandangan kita terhadap Tuhan. Itu merupakan pilihan kita. Nah, di Roma 12 ayat 12, di 2 Timotius 4 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di Roma 12 ayat 12. Ini sesungguhnya merupakan satu nilai kekal yang Allah mau dalam setiap kehidupan orang percaya. Bukan pandeminya yang selesai sehingga kita berhappy ria kembali, memiliki gaya hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi nilai kekal yang mau dibangun Tuhan melalui pandemi ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu adalah nilai batinnya, nilai kekekalan yang Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasai dirimu dalam segala hal. Kalau kemarin-kemarin dalam situasi normal, kita mau ke mall sehari 7 kali juga nggak apa-apa. Kita mau melakukan ABC tanpa tertunda, kalau bensinnya penuh di kendaraan, langsung tancap gas. Tapi ternyata sekarang tidak. Nilai apa yang mau Tuhan bangun dalam kehidupan orang percaya? Kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugasmu, tugas pelayananmu
Jadi bagi pekerja Tuhan, terus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadikan dirimu teladan. Tuaikan tugas pelayananmu. Bukan pada situasi yang normal, bukan pada situasi di mana kita banyak pilihan, bukan pada situasi yang membuat kita senang melakukannya, tetapi menuaikan tugas pelayanan itu dalam situasi yang seperti ini. Itu adalah satu nilai yang berharga dalam pandangan Allah. Terus semangat, kobarkan kasihmu kepada Tuhan, sampai akhirnya kita diajar untuk seperti Paulus, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bawa hati kita untuk tekun berdoa, karena itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa.